Buah dari Islam dan iman itu akan melahirkan ihsan, yang outputnya nanti adalah mencapainya orang itu kepada derajat insan kamil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah dimanapun berada, pada kajian kali ini kita akan membahas tentang Islam, iman, ihsan, dan sekaligus pembahasan tentang Nur Muhammad juga ya. Cuma nanti ini agak sedikit panjang karena biar tuntas dalam satu kajian. Kalau dipisah nanti Nur Muhammadnya memahaminya jadi tidak utuh ya. Baik, sebelum kita lanjut, bagi yang belum mendukung channel ini untuk subscribe, diharapkan untuk dukungannya pada channel ini memberikan subscribe-nya ya. Terima kasih. Semoga Allah membalas semuanya ya. Baik, kita mulai mengenai Islam, iman dan ihsan ini adalah satu rangkaian yang harus bersamaan kita pelajari ketika kita sudah berikrar pada agama Islam ini. Oleh karena itu, makanya biasa disebut juga Islam, iman, dan ihsan ini merupakan 3 pilar utama di dalam agama Islam ini. Kemudian untuk memudahkan kita memahami, kita coba urai satu persatu ya. Pertama, untuk mudah memahami, kita buat sebuah perumpamaan dulu. Jadi pertama kita minta maaf dulu bagi yang tidak sependapat ini dengan perumpamaannya. Jadi biar mudah memahaminya saja tentang perumpamaan ini ya. Jadi kalau kita ibaratkan Islam, iman, dan ihsan itu seperti buah, maka Islam itu kita ibaratkan kulitnya buah, dan iman itu kita ibaratkan isinya dari buah itu. Kemudian ihsan itu kita ibaratkan rasa dari buah itu sendiri. Jadi jika beragama Islam itu harus totalitas, harus kafah. Ya, syariat juga iya, hakikatnya harus, karena nikmat Allah itu adalah ada nikmat zahir dan ada nikmat batin ya. Inilah yang dimaksud dengan kafah, lahir dan batin. Jadi kembali pada perumpamaan di atas, Islam itu merupakan pembungkus daripada iman, dan rasa dari iman itu adalah ihsan itu. Jadi ihsan ini merupakan rasa dari buah itu sendiri ya. Atau jika kita umpamakan Islam, iman, dan ihsan itu seperti satu buah kelapa tua ya, satu buah kelapa tua, maka kita bisa maknai bahwa Islam itu sebagai kulit dari kelapa, kemudian daging kelapa itu adalah imannya, dan ihsan itu adalah ketika kelapa yang sudah tua itu diproses menjadi minyak. Nah, minyaknya inilah merupakan ihsan itu. Begitulah kira-kira untuk memudahi pemahaman kita memaknai tentang agama Islam yang agung ini secara totalitas. Jadi Islam, iman, dan ihsan itu biar kita dapat memahaminya nanti secara keseluruhan. Karena banyak juga orang yang hanya melihat Islam itu secara sepintas atau hanya melihat secara kulitnya saja, terkadang tidak mampu untuk melihat minyak yang terkandung di dalam kelapa itu. Begitulah terkadang kita melihat kalau hanya sebatas luarnya saja tanpa
mendalamin isinya, atau hanya melihat Islam itu secara syariatnya saja. Kemudian urutan-urutan tersebut tentang Islam, iman, dan ihsan ini adalah didapat dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah SAW, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW, lalu menempelkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah SAW, seraya berkata, "Wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Allah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah jika engkau mampu menempuhnya." Kemudian laki-laki yang bertanya tadi berkata, "Kamu benar." Lalu kami semua heran, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Begitu kata sahabat. Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi kepada Rasulullah, "Beritahukanlah kepadaku tentang iman." Lalu Nabi bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian laki-laki tersebut berkata lagi, "Kamu benar." Lalu laki-laki yang bertanya tersebut bertanya lagi, "Beritahu aku tentang ihsan." Nabi bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu." Kemudian laki-laki tersebut berkata, "Beritahu aku tentang hari kiamat, kapan kejadiannya?" Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Lalu dia berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan pengembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunan, lalu kemudian orang itu berlalu, dan aku, Umar bin Khattab, berdiam diri sebentar." Selanjutnya Rasulullah bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya?" Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian." Demikian hadis Nabi mengenai urutan-urutan tentang 3 pilar yang teramat penting di dalam agama Islam ini, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Baik para sobat sekalian yang dirahmati Allah dimanapun berada, pertama kita akan mengurai tentang Islam ini. Kita merujuk kepada Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menjelaskan bahwa Islam berarti menyerah dan patuh yang dilihat secara zahir. Kemudian Abu A'la Al-Maudud berpendapat
bahwa Islam adalah damai. Maksudnya seorang akan memperoleh kesehatan jiwa dan raga dalam arti yang sesungguhnya hanya melalui patuh dan taat kepada Allah. Kemudian menurut Hamudah Abdalti, Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya patuh kepada kemauan Tuhan dan taat kepada hukum-hukumnya. Jadi dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa Islam itu adalah tunduk dan taat kepada perintah Allah dan kepada larangannya. Kemudian Islam itu dibangun atas 5 rukun. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, Abdullah bin Musa telah bercerita kepada kita. Dia berkata, Handollah bin Abi Sufyan telah memberi kabar kepada kita dari Ikrimah bin Khalid dari Abi Umar radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara. Persaksian sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, puasa Ramadan, memberikan zakat, dan haji. Jadi rukun Islam itu terdiri dari 5. Yang pertama itu adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji jika mampu. Dalam bab Islam ini atau aslama ini, lahirlah hukum-hukum yang berhubungan dengan lahiriah atau dikenal dengan fikih ya. Fikih ini syariat. Dalam bab fikih ini ada 4 ulama mazhab sebagai bintangnya yang telah diakui di dalam Islam ini, yaitu fikihnya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Inilah 4 fikih kalau kita dalam mempelajari Islam ini dalam syariat. Harus merujuk, mengambil salah satu daripada 4 fikih ini. Apakah fikihnya Imam Hanafi, atau Maliki, atau Syafi'i, atau Imam Hambali? Silakan nanti dipilih salah satu saja jika kita mengambil pelajaran Islam ini dari 4 imam mazhab ini ya. Begitu pentingnya kita mengambil salah satu fikih dari 4 imam mazhab tersebut sebagai landasan kita di dalam bersyariat Islam ini. Karena jika tidak mengambil salah satu dari 4 mazhab di atas, maka sangat mustahil kita akan menjalankan rukun Islam itu secara benar. Jadi jika saat ini ada kelompok-kelompok di dalam agama Islam ini yang tidak menganut atau merujuk kepada salah satu 4 imam mazhab tersebut atau tidak berlandaskan kepada salah satu dari imam fikih tersebut, ini menjadi pertanyaan besar bagi kita. Karena mau dari mana diambil tentang pelajaran fikih bersyariat Islam ini secara benar jika tidak merujuk kepada 4 imam mazhab fikih tersebut di atas. Makanya akan sangat mustahil orang yang tidak merujuk kepada salah satu daripada fikih imam 4 di atas akan menjalankan rukun Islam itu secara benar. Kemudian masuk kepada bab iman. Tentang bab iman ini kita merujuk kepada Imam Al-Ghazali yang mengartikannya sebagai tasdik atau pembenaran. Kemudian sejalan dengan Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, beliau berpendapat bahwa iman ialah pembenaran dengan hati. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan iman adalah membenarkan segala sesuatu, baik berupa perkataan, hati maupun perbuatan. Sesuai pula dengan hadis Rasulullah di atas, sudah jelas bahwasanya ada 6 rukun iman yang harus diyakini
untuk menjadi seorang Islam yang sempurna dan untuk menjadi seorang hamba Allah yang ihsan nantinya. Kemudian iman ini kaitan eratnya dengan rohani ya. Iman ini berhubungan dengan kolbu sebagai pintu untuk masuk kepada pelajaran rohani. Maka dari situ lahirlah ilmu akidah ya. Sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang lurus, maka kita pun harus mengikuti akidah yang telah digariskan oleh Al-Asy'ari dan Al-Maturidi ya, yang biasa kita kenal itu dengan menggunakan sifat 20-nya ya. Kemudian dalam bab iman ini juga mempelajari tentang ilmu tauhid, yaitu tentang keesaan Allah itu, bagaimana mengesahkan Allah itu, bagaimana kita mengenalnya. Nah, untuk mendapatkan pelajaran iman yang berhubungan dengan ilmu tauhid ini, maka wajiblah kita untuk mengambil salah satu daripada pelajaran rohani atau salah satu dari sekolah rohani dari seorang ahli zikir. Karena bab ilmu kolbu ini tidak bisa dipelajari dari buku. Maka jika kita tidak mengambil pelajaran iman tentang mengesahkan Allah atau pelajaran ilmu tauhid ini dari ahli zikir atau mursyid itu, maka mau dari mana kita mendapatkannya dan bisa mempraktekkan ilmu tauhid itu dalam setiap amal ibadah kita. Kemudian ihsan ya, pembahasan bab ihsan. Kata ihsan berasal dari bahasa Arab, yaitu berarti perbuatan baik ya. Menurut istilah ada beberapa pendapat dari para ulama, yaitu Muhammad Amin Al-Qurdi berkata, ihsan ialah selalu dalam keadaan diawasi oleh Allah dalam segala ibadah yang terkandung di dalam iman dan Islam, sehingga seluruh ibadah seorang hamba benar-benar ikhlas karena Allah. Kemudian menurut Imam Nawawi, ihsan adalah ikhlas dalam beribadah dan seorang hamba merasa selalu diawasi oleh Tuhan dengan penuh khusyuk, khudu, dan sebagainya. Jadi bab ihsan ini adalah berhubungan dengan sisi rohani kita. Makanya ihsan ini adalah merujuk juga kepada kekhusyuan di dalam beribadah, memperhatikan hak Allah, dan menyadari adanya pengawasan Allah, serta memperhatikan keagungan dan kebesaran Allah selama menjalankan ibadah itu. Ihsan ini merupakan sikap paripurna di dalam melaksanakan ibadah. Karena ihsan ini berhubungan dengan rohani kita, jadi ihsan ini sudah berhubungan nanti dia dengan rasa atau zokiyah yang ada pada diri kita. Ini sebenarnya adalah hasil dari setelah kita mempelajari dari aspek ilmu iman yang telah kita sebutkan di atas. Sehingga jika ilmu tauhid dalam bab iman itu tidak kita pelajari, maka mau dari mana pula kita dapat merasakan dan memahami ihsan itu. Karena jika kita kembali kepada perumpamaan di atas tadi, bahwa jikalah kita ibaratkan buah kelapa tadi, ketika kita tidak memproses buah kelapa itu, tentu kita tidak akan mendapatkan minyak dari buah kelapa tersebut. Inilah yang dimaknai sebagai ihsan itu. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah, jadi sebenarnya ketiga-tiganya ini tidak bisa dipisahkan di dalam sekalian peribadatan dalam satu waktu. Jadi iman, Islam, dan ihsan ini adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya ketika kita sudah berikrar dalam agama Islam ini. Itulah sebagai kesempurnaan agama Islam itu sendiri. Karena ketika orang telah mempelajari Islam, iman dan ihsan itu secara tuntas,
inilah nanti yang disebut dengan insan kamil atau manusia yang sempurna ya. Kemudian aplikasinya tentu di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah dalam kita menjalankan ibadah kita, ketiga-tiganya itu harus berjalan bersamaan, tidak boleh terpisah. Karena iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah. Keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam. Sedangkan pelaksanaan rukun Islam harus dilakukan dengan cara ihsan sebagai kesempurnaan ibadah. Itulah ibadahnya seorang yang disebut dengan insan kamil. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah, inilah sebuah rangkaian yang pada kajian sebelumnya telah kita bahas, bahwa ketika kita sudah memeluk agama Islam itu, maka meningkatlah kepada derajat iman dengan mengambil ilmu tauhid sebagai dasar akidah kita, sebagai dasar agama kita. Buah dari Islam dan iman itu akan melahirkan ihsan, yang outputnya nanti adalah mencapainya orang itu kepada derajat insan kamil. Insan kamil itu adalah mereka-mereka yang telah selesai mengarungi laut ma'rifah itu. Jadi begitu jelas sebenarnya bahwa sesungguhnya agama ini memang memiliki tingkatan demi tingkatan atau urutan demi urutan dalam rangkaian untuk menjalankannya, di mana satu tingkatan lebih tinggi daripada tingkatan yang lainnya. Tingkat yang pertama itu adalah Islam. Kemudian tingkatan yang lebih tinggi dari itu adalah iman. Kemudian yang lebih tinggi dari itu, itulah ihsan. Inilah yang telah berkali-kali kita sampaikan pada kajian sebelumnya. Bisa dilihat di video di channel kita ini ya. Bahwa kaitan antara Islam, dari Islam menuju ke iman itu adalah telah difirmankan Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Ketika orang-orang Arab Baduy itu berkata kami telah beriman, maka dibantah oleh Allah dan Rasulnya, katakanlah kepada mereka, kalian itu belum beriman, tapi hendaklah kalian mengatakan kalian baru berislam, karena iman itu belum masuk ke dalam hati. Inilah makna daripada surat Al-Hujurat yang telah difirmankan Allah di dalam ayat 14 itu. Jadi kalau untuk detailnya mungkin bisa dilihat pada video kajian kita sebelumnya di channel ini, mungkin mengenai keimanan menurut Al-Quran judulnya ya. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah, jadi 3 pilar utama di dalam agama Islam kita ini adalah Islam, iman, dan ihsan. Ini harus betul-betul kita pahamin bahwasannya ini benar-benar tidak bisa dipisahkan. Kemudian kita harus pahamin juga bahwa ini merupakan satu kesatuan di dalam kita beragama Islam ini ketika kita menunaikan ibadah-ibadah kita. Bab Islam itu adalah sebagai syariatnya, iman itu adalah ruhnya atau sebagai hakikatnya, sedangkan ihsan itu adalah ma'rifahnya sebagai buah dari Islam dan iman itu sendiri ketika kita telah menjalankannya. Nah, dari sini ada juga dikenal dengan tingkatan syariat, hakikat, dan ma'rifat. Namun ketika kita belajar hakikat itu, sebenarnya kita telah menempuh namanya tarekat. Sehingga tarekat, hakikat, dan ma'rifat itu adalah seperti satu gerbong ya, menjadi satu kesatuan ya di dalam pelajaran hakikat. Jadi kalau dibuat kelompok besarnya, yaitu adanya bab syariat dan adanya bab hakikat, atau adanya sisi lahir atau ilmu lahir dan ilmu batinnya. Inilah yang dimaksud dengan kafahnya Islam itu. Nah, sekarang mari kita koreksi diri kita masing-masing. Sudah sampai di manakah pelajaran kita di dalam memahami Islam secara kafah ini? Apakah ketiga pilar utama ini telah kita pelajari semua?
atau masih ada yang belum kita ambil pelajarannya berkaitan tentang Islam, iman, dan ihsan ini. Karena pernah juga ada salah satu sobat saya menyampaikan kepada saya menyikapi tentang pelajaran bab Islam, iman, dan ihsan ini. Sobat saya mengatakan kepada saya, sebenarnya banyak umat Islam ini yang sudah bagus menjalankan Islam ini secara syariat, kata dia. Sampai-sampai mereka saking cintanya dengan Nabi Muhammad SAW itu, mereka itu mau meniru secara syariatnya. Apa yang mereka tiru katanya? Dia menyampaikan misalnya seperti ciri-ciri fisiknya lah, ya kan? Mereka misalnya berjenggot. Bahkan ada yang orang yang memang dasarnya itu tidak tumbuh jenggot, katanya ada yang menggunakan obat-obatan untuk menumbuhkan jenggotnya. Nah, ini kata dia nih. Kemudian dari cara berpakaiannya, ada yang berusaha meniru cara berpakaian celananya Nabi, sampai misalnya ada yang celana-celana di atas lutut, seperti itulah ya. Dan banyak lagi hal-hal yang sobat saya sampaikan berkaitan tentang atribut-atribut di dalam beragama ini yang hanya meniru dari sisi fisiknya saja itu. Kemudian dia menyampaikan, hanya sayang sekali jika mereka-mereka yang meniru atribut-atribut fisik saja tanpa mempelajari hakikat atau ilmu hakikat Islam itu sebagai ruh dari ajaran Islam itu sendiri. Mendengar teman saya berceloteh seperti itu, saya hanya terdiam saja ya, mendengar dia seolah-olah sedang curhat dengan saya gitu ya. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah, kemudian di dalam bab ihsan ini ada satu hal yang tidak bisa kita pisahkan ketika kita telah memasuki bab ihsan ini. Apa itu? Itu adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sholawat ini merupakan hakikat dari syahadat Rasul yang merupakan penghubung utama atau sebagai wasilah utama antara hamba dan Tuhan itu. Kalaulah selama ini peran Sayyidina Muhammad SAW sebagai wahdatul al-wujud banyak disalahartikan dengan misalnya panteisme, seperti itihad atau hulul ya. Padahal kalau kita perhatikan istilah wahdatul al-wujud itu tidak dapat kita lepaskan dari al-hakikah al-muhammadiyah itu sendiri. Sebenarnya wahdatul al-wujud ini adalah sebuah terminologi saja yang menyatakan bahwa nur Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai makhluk yang paling utama diciptakan Allah, atau awal al-khalq atau al-aq al-awal ya. Dan dari nur Muhammad inilah seluruh makhluk diciptakan. Sebagai landasan kita untuk membahas tentang nur Muhammad ini, kita merujuk kepada firman Allah di dalam surat Al-Zukhruf ayat 82. Allah berfirman, Kul in kana lirrahmani waladun fa ana awalun abidin. Jadi makna dari surat Al-Zukhruf ayat 82 ini adalah, katakanlah wahai Muhammad, jika Tuhan yang Maha Pemurah seandainya mempunyai anak, niscaya akulah Sayyidina Muhammad sebagai hamba yang pertama. Maksudnya itu sebagai hamba yang pertama menyembah Allah itu. Jadi sebagaimana Allah menciptakan seluruh makhluk untuk mengabdi kepadanya, sedangkan hamba atau pengabdi pertama yang diciptakan Allah adalah nur Muhammad itu sendiri. Inilah yang dapat kita pahamin bahwa nur Muhammad itu sebagai makhluk yang pertama diciptakan Allah. Dan inilah pula yang telah disabdakan Nabi berkaitan dengan ayat di atas, berkaitan dengan nur Muhammad ini.
Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, ceritakanlah tentang awal perkara yang Allah ciptakan sebelum segala sesuatu." Maka Rasulullah berkata, "Wahai Jabir, sesungguhnya yang pertama diciptakan oleh Allah adalah nur nabimu." Maksudnya adalah nur Muhammad itu. Ia menciptakan nur nabimu yang lalu berasal dari nurnya, maksudnya dari nur Tuhan itu sendiri. Jadi sebenarnya di dalam bab ihsan ini kita harus sangat berhati-hati sekali, karena terlalu banyak perdebatan yang tidak selesai-selesai mengenai pembahasan Nur Muhammad ini. Terutama siapa saja yang baru mempelajari Islam ini hanya sebatas syariat saja. Ini sudah bisa dipastikan tidak akan mampu untuk memahami tentang pelajaran ihsan ini secara dalam ya. Ini bisa kita tamsilkan sama dengan orang-orang yang tidak bisa melihat minyak di dalam kelapa. Jadi seperti perumpamaan kita tadi, ketika orang baru mempelajari Islam ini baru sebatas kulitnya atau hanya sebatas syariat saja, tidak akan mampu untuk membahas pelajaran ihsan ini. Karena tidak semua orang bisa melihat minyak di dalam kelapa itu. Jadi gini, pada pelajaran kajian-kajian yang lalu, seperti di bab Iqra di channel ini juga sudah ada, bisa kita lihat di videonya. Telah kita urai mengenai begitu tingginya ayat-ayat Al-Quran ini kalau dilihat dari sisi tata bahasa dan sastranya itu sangat-sangat teramat tinggi, sehingga orang-orang Arab sendiri, walaupun Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab, orang-orang Arab itu sendiri masih kesulitan untuk memahami makna-makna ayat Al-Quran ini, terutama ayat-ayat yang mutasyabih atau ayat yang samar maknanya. Jadi jangan coba-coba jika kita hanya bermodalkan Al-Quran terjemahan untuk memahami Al-Quran itu dan menjelaskan, apalagi terlebih kepada umat ya. Ini sangat berbahaya sekali ini. Karena banyak juga sekarang ini ada kelompok-kelompok yang seolah-olah ingin memurnikan Islam ini dengan slogan memurnikan ajaran Islam gitu ya. Jadi kesannya gimana gitu ya. Padahal kalau diperlihatkan saja kepada mereka Al-Quran yang versinya sahabat, yang tidak ada tanda huruf dan segala macamnya, hanya huruf-hurufnya saja, mungkin melihat tulisannya itu saja mereka pasti mengatakan itu bukan Al-Quran. Apalagi mau membaca Al-Quran itu yang versi daripada versi zaman sahabat itu dulu ya. Jadi untuk membaca Al-Quran yang versi sahabat yang tulisannya seperti itu kesulitan, apalagi untuk menerjemahkan maknanya. Coba para sobat sekalian, ada yang pernah lihat atau men-searching, mencari tahu Al-Quran yang tertua lah ya, Al-Quran pertama versi para sahabat pada saat setelah zaman kenabian, tulisan-tulisan Al-Quran versi zamannya sahabat itu, ada yang pernah lihat? Coba dilihat. Apa mampu kalau hanya mengandalkan daripada Al-Quran versinya para sahabat itu untuk kita terjemahkan atau untuk kita pahamin di zaman saat ini? Sangat sulit. Makanya kami katakan Al-Quran versi terjemahan saat ini yang beredar di kita ini, itu hanyalah untuk mendekatkan kepahaman kita, mendekati kepada maknanya, untuk memudahkan kita memahami maksudnya. Walaupun di dalam ayat-ayat yang samar maknanya, itu juga sangat masih jauh lah mungkin daripada makna yang sesungguhnya. Nah, begitu juga dengan sabda Nabi Muhammad SAW, terutama yang berhubungan dengan hadis-hadis rohani, yang berhubungan dengan rohani atau sisi rohani. Sehingga banyak ulama-ulama syariat yang baru mempelajari Islam ini sebatas syariat saja, yang belum mampu memaknainya ketika mereka belum masuk dan mempelajari tentang pelajaran iman dan ihsan itu sendiri.
Karena pelajaran iman dan ihsan ini tidak bisa didapat walaupun kita membaca 1 juta buku sekalipun, itu tidak akan bisa kita mengertinya. Nah, untuk dapat mengertinya itu, pelajaran iman dan Islam ini kita harus menempuh salah satu pelajaran tarekat agar kita mendapatkan perjalanan ruhani itu mengalaminya sendiri. Jadi ketidakpahaman antara orang-orang yang hanya mempelajari Islam ini secara syariat lantas menafsirkan atau membahas tentang sisi rohani daripada Islam ini sendiri, inilah yang menjadi akar perdebatan-perdebatan yang tidak ada akhirnya itu. Karena ketika masih berada di lingkaran syariat, tidak masuk pada pelajaran iman dan ihsan, tidak akan mungkin bisa membahas ini. Jadi karena ketidakmampuan mereka untuk membahas bab ini, ya orang-orang syariat ini yang baru sebatas syariat ini, jadi mereka menyatakan ini salah, ini keliru, dan lain sebagainya. Misalnya saja di dalam memahami tentang hadis qudsi, Allah berfirman, "Jika tidak karena engkau ya Muhammad, tidaklah bintang-bintang itu diciptakan." Nah, jadi mulai memahami tentang hadis-hadis seperti ini, jika hanya baru sebatas syariat saja, tidak akan mungkin mampu untuk memahami tentang hadis-hadis yang seperti ini ya. Begitu juga dengan hadis qudsi yang berikut, misalnya, "Aku menjadikan nabi." Aku menjadi nabi, kata Nabi Muhammad, sedangkan Adam, air dan tanah itu belum ada. Jadi kalau ini mau ditelaah secara syariat, nggak akan nyampe. Kemudian ada juga sabda Nabi Muhammad SAW, "Sesungguhnya dia, Muhammad, dulu adalah cahaya yang ada di sekeliling arsy." Kemudian beliau bersabda, "Wahai Jibril, aku dulu adalah cahaya itu." Nah, mengenai hadis-hadis yang seperti ini, kalau hanya baru memasuki Islam ini secara syariat, sudah dipastikan itu tidak akan mampu untuk memaknainya. Kuncinya hanya satu, untuk mengerti dan memahami bab ihsan ini, harus mempelajari iman itu sendiri, dengan menempuh salah satu tarekat yang ada di Indonesia ini, atau di luar pun sekalipun, asal mengikuti salah satu daripada pelajaran atau sekolah rohani ini, atau namanya sekolah rohani ya, memperjalankan perjalanan rohani, menempuh perjalanan rohani untuk sampai kepada Allah itu, sehingga dapat kita nanti hakikatnya, kemudian dapat merasakan ma'rifahnya itu. Nah, ketika telah memasuki ini, baru nanti mulai mendapatkan kepahaman. Jadi kalau di luar kita banyak menyaksikan perdebatan-perdebatan antara ulama-ulama lah ya, pasti ini akar masalahnya ada yang baru mempelajari Islam ini sebatas syariat, dan ada yang sudah mengalaminya. Jadi bagi mereka yang baru membahas Islam ini, baru menempuh secara syariatnya saja, belum memasuki pelajaran hakikatnya, tentu memang tidak bisa memahaminya. Sekali lagi kami katakan, tentu tidak bisa memahaminya. Saya kasih contoh nyata saja. Bagi mereka yang masih belum mampu untuk masih meragukan tentang hakikat Nur Muhammad ini silakan dipraktekkan sendiri pada diri masing-masing ya. Saya kasih satu contoh saja. Praktekkan setiap bangun tidur ya, praktekkan setiap bangun kita dari tidur itu, coba tanya pada diri masing-masing, apa sebenarnya yang hilang dari kita ketika kita sedang tidur itu, sehingga alam semesta dan seisinya ini tidak ada bagi kita. Kemudian ketika kita bangun tidur itu, apa sebenarnya yang datang lagi pada diri kita ini, sehingga alam semesta dan seisinya ini ada lagi bagi kita, wujud lagi semua ini bagi kita. Coba pahamin dulu itu, praktekkan itu dulu. Jika itu saja belum dapat dipahamin, bagaimana mungkin kita bisa memahamin hakikat daripada Nur Muhammad itu sendiri. Shollu ala Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaitu ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim
wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, para sobat sekalian, jikalah masih ada pelajaran yang belum kita ambil dari ketiga pilar utama dari agama Islam kita ini, dari sisi Islamnya, dari sisi imannya, dan dari sisi ihsannya, jika ada dari ketiganya ini yang belum kita pelajari, maka hendaklah sempurnakan diri kita untuk mempelajari ketiganya ini. Karena itu adalah hal yang mutlak bagi kita dalam kesempurnaan kita memeluk agama Islam ini. Agar kita nanti terhindar dari perdebatan-perdebatan tentang hal-hal yang belum kita pahamin, apalagi belum kita rasakan. Nah, inilah yang diistilahkan pepatah di kita ini adalah jauh panggang dari api, ya. Baik para sobat sekalian, untuk sementara mungkin kita akhiri dulu kajian kita sampai di sini. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita untuk terus-menerus menyempurnakan diri kita ini di dalam beribadah kepada Allah, untuk menuju kepada derajat insan kamil dengan mengambil seluruh pelajaran tiga pilar di dalam agama Islam kita yang agung ini, yaitu pelajaran Islamnya, sekaligus pelajaran imannya, dan sekaligus pelajaran ihsannya itu secara bersama-sama. Amin ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.